Kan akad ja'alah itu katanya adalah orang yang punya katakan ontanya hilang. Dia syaratkan kepada orang lain, siapa saja yang bisa mengembalikan onta saya, dia dapat iwadan maklumah, gaji, upah, imbalan yang jelas, imbalan yang nilainya sudah jelas. Fa idza raddaha, datang orang, diusahakan orang, istahaqqa dzalikal iwadal masyrut, dia berhak mendapatkan imbalan yang sudah dijanjikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita bersyukur malam ini kita kembali merasakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat banyak, nikmat yang mengalir dalam diri kita, dan nikmat itu zahir dan batin. Tak ada yang bisa mendatangkan kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di akhirat nanti berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, malam ini kita mengkaji tentang sebuah pembahasan namanya al-ju'alah atau al-ji'alah atau al-ja'alah. Orang bacanya ada ju'alah, ada ja'alah, ada ji'alah. Jadi ketiganya sama. Bisa dibaca dengan fathah, dhammah, kasrah. Kemudian akad ju'alah ini adalah akad imbalan terhadap orang yang membantu kita mengerjakan sesuatu yang kita butuh atau mencarikan barang yang kita perlu atau mencarikan barang hilang, sehingga bila berjumpa, bila dapat apa yang kita harapkan, orang yang berjasa untuk mewujudkannya itu kita kasih upah. Contoh, saya anggap bawa sepeda pergi ke masjid, hilang sepeda saya. Lalu saya sampaikan, sepeda saya hilang. Tolong kalau sepeda ini ketemu atau ada yang sengaja mencari, saya kasih 100.000. Lalu dicarilah oleh orang, dapat sepeda tadi, orang yang mendapatkan dia berhak dapat 100.000. Imbalan terhadap jasa atau pekerjaan untuk orang. Ini dalam Islam namanya akad ju'alah. Atau kita masjid lihat, ini kolam, anggap masjid punya kolam, kolam itu kotor, ingin dikelola dengan baik supaya ikan masuk lalu nanti menghasilkan. Ada enggak yang mau kerjakan kolam ini? Kolam ini seperti itu bentuknya. Kalau selesai kami kasih 500.000. Oh, saya mau ya, dikerjakan orang tadi, selesai dia berhak dapat 500.000 tadi. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dilemparkan ke orang, ditawarkan ke orang. Siapa saja yang sanggup mengerjakan dikasih upah. Nah, ini beda dengan akad sewa-menyewa. Sebab kalau akad sewa-menyewa itu jelas bendanya berapa, ukurannya berapa, manfaatnya berapa, lamanya berapa, jelas. Tapi boleh jadi seperti orang bersihkan kolam tadi, dia kerjanya mungkin seminggu, mungkin sehari, mungkin cuma 1 jam, mungkin 3 hari. Pokoknya selesai barang nih, kamu dapat sekian. Atau berbagai pekerjaan lain. Saya butuh baju seragam nih,
Ada enggak yang bisa buatkan saya baju seragam dalam sehari selesai? Saya dibuatkan, maka katanya kalau selesai saya bayar 500.000. Diselesaikan oleh tukang jahit, dia dapat 500.000. Ini nama akad seperti ini, akad ju'alah atau ja'alah atau ji'alah, yang sering disebut dengan akad ini ju'alah atau ji'alah. Tapi ketiganya boleh dibaca. Kenapa muncul akad ju'alah ini atau ja'alah ini? Dulu di zaman Nabi Yusuf itu pernah kejadian keluarga Nabi Yusuf sengaja diperangkap oleh Nabi Yusuf menyembunyikan alat untuk militeri, alat barang yang ada di asrama, di istana. Sehingga ketika mereka pulang, mereka tertangkap orang yang menggelapkan perhiasan atau perkakas istana. Supaya orang yang tertangkap, dia tinggal di istana, dia di penjara di istana. Kenapa begitu? Nabi Yusuf dulu dibuang oleh saudaranya, dibuat curang oleh saudaranya. Sekarang dia ingin saudaranya yang Bunyamin atau ayahnya bisa didatangkan, sehingga dibuatlah hilah, dibuatlah trik agar keluarga Yusuf saat pulang tadi dia terjerat kasus, sehingga orang-orang yang datang ke istana waktu itu minta bantuan sembako, bahasa kita, dikasih sembako, tapi disembunyikan dalam salah satu di antara mereka tadi ada barang berharga dari istana, supaya nanti bisa ditarik. Apa kata raja di istana? Qalu nafqidu suwa'al malik. Kami kehilangan timbangan kerajaan. Waliman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Siapa saja yang bisa menemukan timbangan itu, saya akan kasih dia makanan yang sangat banyak. Himlu ba'ir itu seperti kita punya onta. Onta tadi bisa membawa makanan. Anggap satu onta itu bisa 100 kilo katakan. Maka semua 100 kilo itu akan dapat untuk orang yang menemukan timbangan yang sedang dicari. Lalu ketemulah barang tadi, sehingga orang yang menemukan dia berhak mendapat 100 kilo. Sehingga dulu Nabi Yusuf dan beberapa komunitas masyarakat sudah menggunakan akad seperti itu. Ada jasa yang ditawarkan ke orang, siapa yang berani memenuhi, siapa yang sanggup memenuhi, dia dapat imbalan jasa. Dan ada lagi kejadian di masa Rasul. Waktu itu Rasul sahabat-sahabatnya pergi meninggalkan Madinah. Ketika datang di satu kampung, mereka ini mengadukan kelaparan, minta orang kampung untuk mensupport mereka. Tetapi orang-orang kampung tadi tak mau. Kalian tak siapa, kita tak ada hubungan, sehingga kami tidak mau menjamu kalian. Kemudian tak lama setelah itu, rupanya pemimpin dari kampung itu disengat oleh ular berbisa. Cari obat mana-mana tak sehat, tak dapat solusi. Datanglah orang kampung tadi kepada kelompok sahabat Nabi. Kalian ada nak yang bisa mengobati pemimpin kami yang dia disengat ular? Dia kena bisa ular. Kata mereka, kami kalau diminta bantuan kami kerjakan, tapi imbalannya sediakan untuk kami makanan, sediakan untuk kami anak kambing atau kambing untuk kami makan. Kelompok kami ini butuh makan, sediakan kambing. Oke, kata orang tadi. Maka sahabat Nabi tersebut kemudian membacakan surat Al-Fatihah, sembuh. Ruqyah tadi menyembuhkan pemimpin kaum yang tadi dia tersengat ular. Lalu dalam singkat cerita, fa'atahum bisyai faqalu la na'khudhuha hatta nas'ala Rasulullah. Kami tidak akan mengambil imbalan kalian ini sebelum kami tanya kepada Rasul. Okey kata Rasul, kami ambil. Kalau tidak, kalian ambil lagi. Fasa'alu Rasulullah al-dzalik. Lalu pulang mereka ke Madinah, ditanya ke Rasul, Rasul tadi ada kejadian begini. Mereka minta untuk disembuhkan raja mereka. Kami lalu ruqyah. Setelah kami ruqyah, mereka kasih imbalan. Boleh tidak kami ambil ini? Karena dalam pikiran mereka, fasa'alu Rasulullah azalika fadhahik.
Rasul ketawa mendengar penjelasan mereka. Ma adrak innaha ruqiyyatun khudhuha wadribu li fiha bisaham. Kenapa kalian tak ambil, kata Rasul? Itu kan ruqyah. Kalau kalian sudah dikasih, tidak mau kalian kasihlah saya sebagian, kata Rasul. Rasul bercanda. Jadi kata Rasul, kalian kena dapat banyak nih, kasihlah saya sedikit. Seakan Rasul mencandai mereka, ini barang yang boleh diambil, kalian boleh makan, saya boleh makan, ambillah barang. Jadi yang menjadi dalil pada kejadian ini adalah sahabat Nabi menawarkan, saya mau obati tapi upahnya sekian. Sama dengan kita punya pekerjaan, kita lempar ke orang, siapa yang bisa mengerjakan halaman saya ingin selesai dalam sehari ini bersih. Apa? Ditabih itu saya Pak. Ditebas. Rumput itu dibersihkan, disiangi rumputnya, kemudian dicabut rumputnya, kemudian batu-batunya disusun dan segala macam. Kalau bisa kerjakan, kerjakanlah. Saya kasih 200.000. Akad-akad seperti ini namanya ju'alah. Ju'alah atau ja'alah atau ji'alah. Jadi Nabi SAW menyetujui perbuatan sahabat, saya mau kerjakan tapi saya dapat imbalan sekian. Maka akad ja'alah ini adalah akad yang diperkenankan berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka berdasarkan ayat Al-Quran, hadis Nabi dan fakta kehidupan masyarakat, sepakat para ulama boleh akad ini dibuat. Kenapa? Kita ini tak ada orang yang bisa melakukan segala sesuatu dengan diri kita. Selalu kita ini punya keterbatasan. Pengen kita kerjakan tapi kadang-kadang kemampuan tak bisa. Pengen kita kerjakan tapi waktu tak cukup. Maka ketika kita minta bantu ke orang yang butuh pekerjaan, orang butuh rezeki, orang butuh income untuk keluarga dia, terpenuhi, pekerjaan kita selesai. Makanya dalam Islam berbagai akad itu dibuat dia dengan ketat. Tujuannya adalah agar orang bisa saling tolong menolong, dia saling menguntungkan, dan setiap orang terjaga haknya. Makanya dibuat akadnya dengan akad tersendiri, namanya akad ja'alah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila akad ju'alah ini sudah kita berikan ke orang, sudah kita janjikan ke orang, kita sampaikan ke orang, mesti dipenuhi. Tak boleh kita, saya tadi cuma canda-canda aja. Saya kan ada suruh kamu cari, ngapain kamu cari? Itu nggak boleh gitu. Ketika kita sudah umumkan dan lemparkan ke orang, seperti kayak kita buka tender lah, orang dah penuhi sesuai spek kita, dapat dia, mesti kita bayar. Tidak boleh kita, orang dah capek mencari dan diusahakannya, dapat apa yang kita inginkan, tiba-tiba kita cancel sepihak. Enggak boleh. Mesti kita bayar, kita penuhi apa yang sudah kita janjikan kepada orang-orang yang memenuhi hajat-hajat kita. Paham ju'alah ini Pak Ibu? Bayang akad ju'alah ini? Akad imbalan terhadap suatu pekerjaan yang dimintakan kepada orang lain atau untuk mencarikan sesuatu yang hilang dan kita perlu barang-barang tersebut. Kemudian wal ju'alatu jaizah. Akad ini akad yang jaiz, akad yang diperkenankan oleh syariat, diperbolehkan oleh syariat. Wa huwa an yashtarita fi raddi dhallatihi 'iwadan ma'luma. Di sini contohkan akad ju'alah itu katanya adalah orang yang punya katakan ontanya hilang. Dia syaratkan kepada orang lain, siapa saja yang bisa mengembalikan onta saya, dia dapat iwadan maklumah, gaji, upah, imbalan yang jelas, imbalan yang nilainya sudah jelas. Fa idza raddaha, datang orang, diusahakan orang, istahaqqa dzalikal iwadal masyrut. Dia berhak mendapatkan imbalan yang sudah dijanjikan tadi. Jadi akad ju'alah itu seperti itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akad ju'alah ini punya beberapa rukun atau beberapa ketentuan yang mesti dipenuhi. Rukunnya di antaranya adalah pihak al-aqidan.
dua orang ya, dua pihak yang melakukan akad. Pihak yang memberikan pekerjaan dan pihak yang menerima. Yang kedua, ada sigat. Dia menyampaikan bahwa saya perlu pekerjaan ini, pekerjaan itu, tolong dicarikan. Yang ketiga, objek dari ju'alah. Apa dia objeknya? Pekerjaan tertentu atau jasa tertentu, lalu diimbali dengan upah dengan nilai yang jelas. Ini dua pihak, kemudian sigat ini tentu saja ada ijab, ada qabul. Maka rata-rata akad dalam fikih Islami itu dia punya rukun 6. Ada dua pihak, pihak yang memberikan penawaran, pihak yang menyambut. Kalau jual beli, pihak yang menjual, pihak yang membeli. Kemudian ada sigat, ada ijab, ada qabul. Lalu ada objek daripada akad jualah tadi, itu pekerjaan tertentu. Seperti dalam kasus kita, onta saya yang hilang, tolong carikan. Onta saya yang tak ketemu, tolong carikan. Siapa yang bisa menemukan, siapa yang bisa mengembalikan, dapat uang 100 rial misalnya. Kemudian upah. Ada pekerjaan, ada upah. 6 ini syaratnya. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja orang yang menawarkan pekerjaan ini mesti orang yang dia bisa melakukan aktivitas ekonomi, tindakan ekonomi. Artinya dia bisa membeli, bisa menjual. Jangan sampai orang yang dia anak kecil atau orang yang tak berakal. Sebab kenapa? Kalau anak kecil dia belum tentu tahu apa tujuan pekerjaan ditawarkan ke orang. Dia belum tahu ini manfaat atau tidak, ini beruntung atau tidak. Kalau orang gila, jangan-jangan nanti hal-hal yang tidak penting disuruhnya, yang penting nggak diminta dia. Kenapa? Akalnya tak berfungsi. Maka tentulah orang yang melakukan ini orang yang baligh, berakal, yang boleh melakukan tindak tanduk secara ekonomi. Sehingga tidak boleh orang gila, anak-anak melakukan ini, dan orang-orang yang dibatasi tindak tanduknya oleh syariat. Kemudian orang yang mengerjakan pekerjaan yang kita tawarkan ini boleh jadi orangnya tertentu, boleh jadi tidak. Seperti saya sampaikan, saya tadi jam tangan, saya bawa jam tangan, tapi rasanya sejak saya masuk masjid, entah di mana saya taruh, hilang dia. Kalau ada menemukan, tolong antar ke saya. Maka siapa saja orang itu boleh untuk mencari ini. Atau boleh jadi orang tertentu yang diminta. Siapa namanya? Farhan. Farhan, tolong carikan jam. Kalau Farhan temu nanti dapat 1 juta misalnya. Jadi boleh orangnya tidak terbatas, boleh orangnya terbatas. Ditarget, ditentukan siapa orang yang mencari tadi. Kemudian tentu saja orang yang mencari ini orang berakal, orang baligh juga dan mampu melakukan pekerjaan. Tak mungkin orang yang tidak mampu dia kita suruh. Sehingga anak kecil, orang tak berakal, orang gila tak mungkin kita suruh. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah SWT, bentuk pekerjaan dalam akad jualahnya pekerjaan apa saja? Poin dasarnya adalah kullu amrin fi kulfah au mu'nah. Setiap pekerjaan yang terasa agak berat, agak terbebani kita untuk melakukannya. Kemudian wa kullu ma yastajiru alaihi minal a'mal, dan setiap pekerjaan yang bisa disewakan atau dimintakan upah ke orang lain. Itu boleh akad jualah. Sehingga objek-objek akad dalam sewa menyewa itu boleh dalam akad jualah. Termasuk jasa itu bisa. Sehingga kita bisa melakukannya terhadap misalnya siapa bisa menemukan hewan, menemukan mobil kalau sekarang, termasuk juga siapa orang bisa menekan haji untuk saya. Nanti saya kasih uang sekian. Nah, itu. Sekarang kan musim haji nih. Sudah ada yang balik jemaah haji? Enggak ada orang, enggak ada. Sudah ada yang mulai balik seharusnya. Kalau seharusnya sudah ada yang balik nih. Karena biasanya sudah 15 Zulhijjah itu sudah mulai pulang jemaah haji itu. Sudah pulang, bisa kloter 1 sudah balik tanggal 15.
Atau bisa juga siapa bisa membuatkan baju. Atau bisa juga siapa yang bisa mengajarkan saya melukis, dapat uang sekian nanti. Atau saya ini pengen pandai menyembelih hewan, saya bisa mengajarkan, pandai saya nanti saya dapat sekian, saya kasih sekian. Atau kayak anak kita bimbel, ada tidak bisa ngajari anak saya sampai dia pandai menghitung. Katakan dia anak SMA, dia pandai menghitung pakai singkos tangen, tahu apa istilahnya, Pak? Ilmu apa tuh? Apa, Pak? Trigonometri. Dia pandai trigonometri misalnya. Ada sinkos tangen semacam itu. Jadi ditawarkan pekerjaan tertentu, yang pekerjaan itu dia belum pasti, belum jelas berapa selesainya, berapa kadarnya, tapi orang bisa mengerjakan. Itu dia akad ju'alah itu. Kemudian boleh jadi dia memberitahu hal-hal tertentu, saya punya keinginan begini, saya perlu orang yang mewujudkannya. Kalau dia bisa mewujudkan, saya kasih sekian. Contoh kita pengen punya radio, tolong usahakan Masjid Nurul Fajar ini bisa punya radio. Siapa yang bisa mewujudkan dapat upah sekian. Upah akad yang seperti siapa yang bisa mewujudkan tadi, itu akad ju'alah. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah SWT, di sini sebutkan bahwa upahnya mesti jelas. Kenapa? Kalau tak jelas berarti orang yang sudah kita cari jangan-jangan dia hanya PHP gitu orang sekarang. Dia sudah berharap dengan nilai tertentu, dia sudah berharap dengan imbalan tertentu, sehingga dia berkorban. Bahkan mungkin jadi dia siang malam mencari. Kenapa? Ada satu yang dia harapkan, dan yang diharapkan itu ternyata juga enggak jelas. Oh enggak, kemarin kamu salah dengar mungkin. Makanya di dalam mazhab Syafi'i, setiap akad itu kalau dia berbentuk akad muamalah, bentuknya mesti lafziyun, tertulis jelas atau disebut jelas, sehingga nanti yang tersebut jelas atau yang tertulis jelas itu, itulah yang akan menjadi kesepakatan atau pengikat setiap orang. Tapi kalau dalam hati saja, bagus moodnya dikasih banyak, tidak bagus moodnya dia pura-pura tidak tahunya, dan dalam hati seorang kita tidak tahu. Tapi kalau sudah tertulis, yang tertulisnya bisa menjadi rujukan dan menjadi patokan setiap orang menghukumi, menyelesaikan masalah. Makanya dalam mazhab Syafi'i, akad-akad itu rata-rata redaksional sifatnya. Kenapa redaksional? Dan dalam hati ini tidak tahu. Entah ia orang suka dengan kita beli barangnya atau tidak, enggak tahu kita dalam hatinya. Tapi ketika kita ijab kabul, saya beli mobil kamu ya, saya jual, berarti jelas. Soal dalam hatinya tak mau atau tidak, itu urusan dia. Tapi mulut dia bicarakan dia mau atau tidak, itu menjadi standar atau ukuran atau patokan bagi kita. Makanya dalam mazhab Syafi'i, akad dalam muamalah lah. Kemudian akad dalam munakahah itu pernikahan, Pak. Itu semua akad-akad ini mesti redaksional. Paham redaksional ya? Artinya tidak boleh sekedar dalam hati saja, tapi mesti disebutkan jelas apanya yang dijual, berapa banyak, kalau sewa tempat berapa lama, kalau hutang piutang berapa banyak yang dihutangkan, sampai kapan dihutangkan, itu jelas. Karena kalau tidak jelas seperti itu, orang bisa, setiap orang hatinya berubah dan dia bisa mengingkari apa yang sudah menjadi komitmen dia. Makanya al-muslimuna ala syurutihim, orang-orang Islam ketika dia punya kesepakatan, dia diikat oleh kesepakatan dia. Artinya aturan hidup di antara mereka, hukum mereka, sepakatan yang mereka buat tadi. Kalau mereka sepakat, mereka jalankan, mereka aman urusan. Tapi kalau mereka tak menjalankan sesuai kesepakatan, maka yang melanggar berhak untuk dipanis, dihukum berdasarkan ketidak komitmenan itu. Maka Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, mesti jelas tertulis. Karena kalau tidak nanti orang mengingkari. Kalau tidak nanti orang dia main kucing-kucingan nanti. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akad ja'alah ini adalah akad jaiz. Apa makna akad jaiz? Boleh masing-masing pihak dia membatalkan sepihak. Tidak mesti disepakati dua pihak baru batal.
Tapi ketika sudah terwujud apa yang kita harapkan, itu nggak boleh masing-masing pihak melepaskan diri, tidak boleh. Kenapa? Yang kita inginkan sudah dapat, masa kita tiba-tiba mengensel sementara orang sudah berkorban? Sebelum terwujud apa yang kita inginkan, itu masing-masing pihak boleh mengundurkan diri. Kata yang mencari kan, saya karena ada pekerjaan nggak mungkin saya lanjutkan Pak, cari jalan orang lain. Kata yang cari tadi, oh barang itu saya anggap lepas sajalah, nggak perlu saya lagi, saya ikhlaskan saja, sehingga anda salah cari lagi. Nah, itu boleh gitu, sepihak gitu. Nggak bisa pihak lain katakan, kan Bapak kemarin sudah suruh cari, terus lah Pak, sampai ketemu lah Pak, biar saya dapat upah. Itu nggak bisa begitu. Tapi setiap pihak boleh melepaskan diri. Maka ada dalam fikih itu muamalat namanya akad jaiz, akad lazim. Kedua belah pihak sepakat baru putus akad, atau satu pihak memutuskan, yang lain setuju atau tidak, selesai akad tadi. Yang kedua, akad ju'alah ini boleh yang melakukannya lebih dari satu orang. Artinya nggak mesti satu orang saja. Boleh yang mengerjakannya orang berserikat, berdua, bertiga, atau satu kampung mencari juga boleh. Ketika dapat barang itu nanti sekampung itu dapat hadiah, boleh begitu. Artinya tak terbatas orang tertentu, tapi boleh orang tertentu dan boleh banyak orang. Kemudian akad ju'alah ini dia menjadi akad yang batal secara otomatis kalau meninggal salah satu di antara dua pihak atau para pihak yang melakukan akad. Ya kalau sudah meninggal, siapa yang akan melanjutkan? Segi pekerjaan misalnya, orang sudah meninggal, gimana dia menyelesaikan? Di segi membayar, orang yang membayar meninggal, siapa yang akan bayar? Ahli warisnya belum tentu tahu, ahli warisnya belum tentu tanggung jawab. Maka meninggal pihak-pihak yang terlibat dalam akad ju'alah, dengan meninggal itu putus akad ju'alah, nggak bisa dilanjutkan. Kemudian Bapak Ibu rahmatullah SWT, mungkin timbul pertanyaan, Ustaz, apa bedanya akad ju'alah dengan akad ijarah, sewa menyewa? Di antara perbedaannya adalah al-aqdu ala manfaati muqabil iwad wa anna yada kulli minal mustajir wal ajir wal amil wal ju'alah yada amanah. Segi persamaannya, pekerjaan yang dilakukan itu sama-sama ada upahnya, atau objek dari akad ini sama-sama ada upahnya. Sewa nyewa ada upah. Kemudian yang kedua kesamaannya adalah orang yang melakukan atau pihak kedua itu sama-sama pihak yang dia tidak melakukan ganti rugi selama melakukan segala sesuatu sesuai dengan normal. Contoh, saya sewa rumah orang, rusak rumah itu, padahal saya tidak merusakkan. Boleh jadi datang petir, putus bola lampu, atau konslet rumah. Saya sebagai yang menyewa rumah, apakah tanggung jawab? Enggak mesti tanggung jawab. Kenapa? Itu bukan sebab saya. Saya sudah pakai rumah sebagaimana mestinya. Kalau ada kerusakan, itu enggak tanggung jawab saya. Tapi kalau saya pakai rumah, contoh pintu enggak saya tutup siang malam, atau waktu tertentu saya biarkan terbuka, masuk orang, kemudian dicuri aset rumah tadi boleh jadi perkakas yang punya tuan rumah hilang, saya mesti ganti. Kenapa? Saya tidak menjaganya dengan amanah. Seharusnya pintu ditutup, enggak saya tutup. Dalam akad ju'alah dengan akad ijarah, sama-sama keduanya adalah orang yang menyewa atau orang yang melakukan akad ju'alah, dia tidak mengganti apapun selama melakukan semua pekerjaan sesuai dengan semestinya. Tapi kalau dia salah dalam mengoperasikan, yang mengerjakan tadi tanggung jawab. Contoh, misalnya dicari itu bendanya berbentuk kaca. Saat kita mencari, dah ketemu barang tadi, bawahnya apa namanya? Macam bawa mangga aja. Rupanya lepas, jatuh, pecah. Kalau enggak kita jatuhkan, enggak pecah barang tadi. Tapi karena kita sembrono, jatuh barang tadi pecah. Yang mendapatkan tadi mesti ganti. Kenapa? Dia juga akan pecah. Dalam sewa nyewa juga gitu. Mestinya rumah enggak kehilangan, tapi dia buka pintu, jadi kehilangan, dia ganti. Karena kelalaian. Jadi poin kelalaiannya sama. Kemudian apa bedanya? Akad ju'alah itu bentuk akadnya, objeknya bisa jadi didapat orang benda yang dicari atau tidak. Tapi kalau sewa menyewa jelas, bendanya jelas, rumahnya jelas, manfaat yang kita dapatkan jelas.
Termasuk beli tiket pesawat, jelas dari Pekanbaru ke Jakarta, jelas perjalanannya. Kalau mencari barang tadi, entah sampai kemana dicari orang, nggak jelas. Itu di antara beda antara menyewa orang dengan akad ju'alah. Beda selanjutnya adalah dalam akad ju'alah itu orang tak dibatasi. Sementara dalam akad sewa menyewa itu dibatasi. Beli tiket bisa nggak sekarang? Pokoknya saya beli tiket satu perjalanan Pekanbaru Jakarta, namanya nggak usah diisi. Nggak bisa kan Pak? Dulu-dulu mungkin, tapi belakangan nggak bisa. Jangankan itu, nampak nama kita sama, tapi di KTP itu menurut mereka ada huruf satunya beda. Itu bisa-bisa nggak jadi terbang gara-gara itu. Maka dalam akad sewa menyewa mesti jelas. Sementara dalam akad ju'alah ini dia bisa saja orangnya tak terbatas, tapi kalau sewa menyewa terbatas. Kemudian dalam akad sewa menyewa, akadnya akad lazim, dua belah pihak sepakat putuskan akad baru selesai. Tapi ju'alah akad bisa putus sepihak, akad yang bisa dibatalkan sepihak. Itu. Saya kira itu yang bisa kita jelaskan dalam akad ju'alah ini. Silakan kita lanjut dengan diskusi. Silakan Bapak Ibu kalau Anda bertanya. Silakan. Tapi paham ya? Silakan Pak. Bagaimana kalau kita itu memang buta aja, kita kehilangan mobil, lapor polisi, ketemu barangnya tapi polisi itu minta uang imbalan pencarian kan? Kalau seandainya pekerjaan itu memang pekerjaan dia, memang dalam wilayah dia, memang harus dia mengerjakan, itu nggak boleh dia mengambil akad ju'alah itu. Ini yang ju'alah ini, ya memang bukan pekerjaan dia nggak urusan dia nggak ada hubungan dengan orang. Contoh, sepeda Bapak hilang, apa hubungan saya dengan cari sepeda tadi itu? Kan nggak ada hubungan saya. Mau hilang sepeda Bapak atau tidak, nggak ada hubungan dengan saya. Saya nggak untung, saya nggak rugi. Sehingga kalau pekerjaan itu bukan seharusnya saya ngerjakan, tapi kemudian saya ambil, saya berhak dapat akad ju'alah tadi. Gitu Pak. Tapi kalau memang pekerjaan dia, itu memang tanggung jawab dia. Justru dia bisa dituntut kalau dia nggak ngerjakan. Gitu Pak. Makanya mohon maaf, kalau ada orang dia sudah dapat gaji pokok atau berdasarkan pekerjaan harus dia buat, sudah dapat gaji, sudah dapat honor, sudah dapat imbalan untuk pekerjaan dia. Tapi dia ambil lagi di luar itu hanya karena dia tak puas dengan apa yang dia terima, itu jangan-jangan susah di akhirat besok. Dan orang karena butuh, yalah 5.000 cuma kok. Tapi 5.000 tadi bukan antayyibi nafsihi, bukan dia ikhlas mengasih, tapi karena terpaksa, tertekan dia. Apa tertekannya? Dia perlu, barang dia hilang. Gitu. Jadi makanya mohon maaf kalau ada orang-orang yang terlalu ringan menghalalkan, membolehkan punya orang lain, takut-takutnya nanti susah di akhirat. Karena mohon maaf, sedikit cuma, tapi nanti yang sedikit itu susah menyelesaikan. Maka yang paling tenang tuh hidup, apa jadi hak kita ambil itu. Yang tak jadi hak kita gak usah diurus. Gak usah diusahakan jadi hak kita, jangan. Repot nanti itu. Cukup? Ya, silakan, ada lagi yang lain? Ibu-ibu silakan Bu. Bapak-bapak silakan yang bertanya. Baik, silakan Pak. Baik Pak. Ya Pak. Ya Pak. Itu bisa jadi, bisa disebut bahasa kita itu bendanya sama, istilahnya beda. Penyebutan saja beda oleh kita. Contoh fikih. Fikih itu paham. Apa paham? Paham apa yang dihukumkan Allah kepada kita sehingga kita mengamalkan apa yang dihukumkan itu. Lalu yang dihukumkan Allah kepada kita ini Pak, dia dengan ayat Al-Quran, dia dengan hadis Nabi. Yang memahami Al-Quran dan hadis Nabi, otomatis orang punya ilmu untuk memahami itu. Makanya ketika ada ulama
dia mengkaji ayat Al-Quran lalu menyimpulkan hukum, kemudian hukum tadi kita pegang, menurut kita hukum yang disampaikan ulama itu adalah itulah agama yang saya yakini. Itu Pak, ketika Bapak misalnya meyakini seseorang dia memahami Al-Quran dan hadis, lalu Bapak amalkan apa yang dia yakini, maka seakan-akan menurut Bapak inilah agama yang Allah suruhkan ke saya untuk mengerjakannya. Makanya orang ketika mengikut perkataan ulama atau kesimpulan hukum ulama, dia mesti yakin. Kalau tidak yakin, dia nggak akan mengerjakan. Mesti yakin. Kalau ragu, kita gimana kita mengerjakan sesuatu yang kita ragui? Oleh karena itu, ketika kita mengambil kesimpulan hukum atau kesimpulan penjelasan ayat Al-Quran dan hadis oleh para ulama, kita mesti yakin mengamalkannya. Dan kesimpulan mereka itu yang kita ambil sebenarnya adalah bagaimana mengamalkan Quran dan sunnahnya, bukan sekedar perkataan mereka, oh ini halal, ini haram, bukan. Yang kita pegang dari dia itu adalah pemahaman dia terhadap agama yang sejatinya adalah bagaimana kita bisa mengamalkan Quran dan sunnah. Gitu Pak. Maka ketika sebut dengan syariat, syariat itu kan hukum bahasa kitanya. Fikih, ilmu mengenali hukum. Syariat, hukum yang kita kenali. Maka ketika sebut dengan syariat Allah, itu hukum Allah bahasa mudahnya Pak. Kalau syariat raja atau syariat gubernur, itu hukum gubernur. Gitu Pak. Jadi bendanya sama, penyebutannya beda-beda orang dalam, tergantung persepsi kita melihat dari arah mana. Gitu Pak. Sama dengan kita kadang menyebut masjid itu, ada sebutnya jami'. Kenapa jami'? Tempat orang berkumpul atau mengumpulkan orang. Kan kadang ada istilah jami' Pak. Sehingga kalau kita di Arab, jarang orang menyebut Masjid Al-Azhar, tapi Jami'ul Azhar. Apa arti Jami'ul Azhar itu? Tempat yang mengumpulkan orang, yang namanya Al-Azhar. Kenapa disebut tempat mengumpulkan orang? Karena masjid memang tempat orang berkumpul karena ada salat jamaah, ada salat Jumat, ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Makanya kadang-kadang masjid itu dalam bahasa Arab dibaca orang dengan jami'. Kadang-kadang disebut orang dengan masjid. Kadang-kadang disebut orang dengan musalla. Kenapa musalla? Tempat sholat. Kenapa dengan masjid? Tempat orang bersujud. Sujud itu bagian dari pekerjaan sholat. Kenapa jami'? Jami' mengumpulkan. Siapa yang dikumpulkan? Orang yang sengaja datang ke masjid. Gitu Pak. Jadi semua itu cuma istilah persepsi mana yang kita lihat. Cukup Pak? Jadi kalau di Sumatera Barat itu misalnya ada istilah Betul. Itu maksudnya. Syara itu syariat Allah. Bahwa adat yang mereka pakai adalah adat yang merupakan hasil manusia mengambil inspirasi. Kan inspirasi lah. Atau mereka menafsirkan dari Al-Quran, dari sunnah, atau sumber-sumber hukum syariat. Hukum syariat ini bersandarnya kemana? Kan adat bersandi sara. Sandi itu kan bersandar gitu. Bahwa adat ini kita amalkan karena dia berasal dari hukum Allah. Hukum Allah ini pegangannya kemana? Itu dia, kitabullah. Itu adat sandi syarak, syarak sandi kitabullah. Jadi syarak ini dia diambilkan dari kitabullah, diambilkan dari Al-Quran, diambilkan dari sunnah. Bukan diambilkan dari mana-mana. Itu maksudnya Pak. Kalau bahasanya diperjelas bahwa adat bersandi syara, adat yang kita buat yang boleh kita pakai di masyarakat ini mesti adat yang diperbolehkan oleh syariat. Syariat yang mana? Syariat yang berasal dari hukum Allah, dari kitab Al-Quran, dari kitab sunnah. Itu kalau dibahasakan agama Pak. Karena kan kalau diartikan dari mana? Dari syariat, syariat mana? Hukum mana? Hukum raja, hukum pagaruyung misalnya Pak, atau hukum setiap luhak misalnya, hukum para datuk. Gitu Pak. Makanya diperjelas syariat itu mesti kepada kitab Allah bersandarnya. Cukup Pak? Baik. Ada lagi silakan. Silakan Pak. Mau tanya Pak, yang berkaitan dengan kan ada ijab kabul. Apakah ijab kabulnya berlaku terjadi? Apakah pada saat si pemberi yang punya permintaan menyampaikan itu sudah ada ijab kabul atau ada
permintaan tanpa ada jawaban dari pihak yang menerima. Sementara dia melakukan atau dia mengajukan permintaan secara umum, tapi ada orang lain yang tidak mendengar permintaan itu. Dengan etika baik, misalnya dompet, jadi siapa yang dia menawarkan, siapa yang menjumpai dompet dan mengembalikan dapat 1 juta. Tapi ada orang lain yang tidak ada ijab kabul pada saat dihubungkan. Dia menemukan dengan etika baik, dia sampaikan. Apakah hukumnya sama? Kan tidak ada ijab kabul yang kedua yang baik. Jadi di sini katanya apa ijab kabul dalam ju'alah ini? Katanya bahwa akad ijab itu kullu lafzin yadulu 'alal idni fil amali bi'iwad muayyan. Setiap lafaz yang menunjukkan izin melakukan pekerjaan yang dia perlukan. Tapi nanti dia dapat upah dari pekerjaan yang diperlukan tadi. Kemudian yang kedua, syaratnya itu adalah yang orang yang berhak dia memberi izin kepada orang lain. Lalu syarat yang ketiga adalah dia tak dibatasi waktunya. Karena kalau dibatasi waktunya, jangan-jangan orang tak bisa memenuhi dalam waktu itu. Sementara yang dicari ini tidak jelas rimbanya di mana. Apakah bisa ditemukan siang atau malam? Nggak bisa dipastikan. Itu yang terletak syarat ijabnya, Pak. Lalu kabulnya bagaimana? Maka kabulnya adalah tidak mesti lafaz, tapi kabulnya itu bila dikerjakan dan sudah dapat benda tadi, berarti terjadi kabul dari ijab yang disampaikan tadi. Oleh karena itu Bapak Ibu rahmati Allah SWT, dianggap kabul bila ada orang yang menemukan atau berfungsi melakukan pekerjaan yang ditawarkan secara terbuka tadi. Maka bisa saja Pak, orang tak dengar atau tak fokus menurut kita. Anggap ini jemaah ini kan semua dengar tadi. Saya hilang jam, carikan siapa yang ketemu, saya kasih 1 juta. Ada orang dia nampaknya tidur lah kita. Rupanya telinganya, antenanya tinggi Pak. Orang masih mikir-mikir di mana lah kira-kira cari jam ustaznya. Dia langsung berpikir, ustaz ini dari rumah dia ke sini. Setelah sini saya tengok tadi pergi wuduk, sudah wuduk, ini kerjaan dia. Berarti dia pakai logika. Kemungkinan tinggal saat wuduk dibuka jam. Kan kadang orang kebiasaan gitu kan? Atau ustaz ini tadi nampak tadi dia ada meletakkan barang apa tadi letakkan. Mungkin enggak nyaman tangan yang ngangkat barang tuh, dia lepaskan di situ. Carilah dia. Maka tidak mesti Pak dijawab dengan lisan. Dijawabnya dengan pekerjaan. Siapa yang menemukan, siapa yang melakukan, itulah kabulnya. Sehingga tidak terbatas Pak. Bisa saja orang yang enggak dengar, bisa saja orang yang enggak hadir saat kita sampaikan, dia dapat imbalan. Gitu Pak. Tidak mesti dengan lafaz, tidak mesti seperti nikah Pak. Saya nikahkan engkau dengan anak aku. Dan begitu juga dalam mazhab Syafi'i ketika akad-akad itu yang masuk redaksional tadi mesti jelas akadnya. Sehingga ketika nikah misalnya itu mesti disebutkan ankahtuka wa zawwajtuka, atau bahasa kitanya saya nikahkan, saya kawinkan engkau dengan anak saya. Itu enggak boleh bahasa lain. Karena umurmu sudah cukup, kamu saya buat serumah dengan anak saya. Itu enggak boleh begitu akadnya. Kenapa? Boleh jadi maknanya tidak bukan akad nikah. Makanya dalam mazhab Syafi'i bila setiap akad itu mesti redaksional apa yang menunjukkan akad itu, itulah yang menjadi ijab kabul Pak. Enggak boleh yang semakna-semakna. Yang boleh jadi nikah itu Pak. Karena kamu sudah dewasa, saya jadikan kamu serumah dengan anak saya menurut cara yang halal menurut syariat. Orang paham mungkin itu mau menikah, tapi dalam syariat enggak boleh gitu. Dalam mazhab Syafi'i enggak dipakai begitu. Harus redaksional, letterless bahasa kitanya. Supaya apa? Kalau sempat sengketa, jelas kemana merujuknya. Jelas, ini sepakatan awal. Gitu Pak. Cukup Pak. Silakan lagi yang lain. Jadi enggak terbatas jawab kabul dengan orang yang terbatas Pak ya. Boleh siapa saja untuk mengambil kesempatan. Silakan ada lagi? Tak ada? Sempat kita lanjutkan. Berapa menit lagi Pak? 21 detik. Berarti nanggung kalau kita tambah 1 bab. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah SWT, kita kalau mengkaji fikih ini makin lama makin paham kita bahwa sebenarnya yang kita buat sehari-hari itu dia berdasarkan Al-Quran hadis.
Hanya saja selama ini kita tidak pernah mengkaji sehingga kita tidak terkoneksikan ini begini cara memahaminya. Diambilnya dari ayat ini, dari hadis ini, dan begini cara operasional menurut syariat. Kelemahan kita selama ini di situ. Maka orang makin lama mengaji, insya Allah dia semakin mudah dalam memahami syariat ini, lapang hatinya, sebab semakin terbuka yang tadinya tak tahu jadi tahu. Nah, maka saya sarankan Bapak Ibu, terutama masalah-masalah jual beli ini, masalah pernikahan nanti itu lagi. Kalau masalah ibadah terus sering kita ulang. Tapi masalah seperti ini kalau tak dibuat kajian khusus nggak akan kita pernah baca hal seperti ini. Kalaupun baca sendiri belum tentu paham. Kenapa? Dia punya istilah, istilahnya nggak dijelaskan, nggak ngerti kita. Silakan azan, siapa yang azan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Jadi semakin kita belajar hal seperti ini, banyak dalam hidup ini kita semakin tahu mana yang hak, mana yang patut, mana yang mesti kita buat, dan terhindar dari hal-hal yang terlarang syariat, yang sia-sia, hal-hal yang tidak patut dibuat dalam hidup. Karena memang orang yang tahu yang bisa memilih apa yang mestinya dia buat. Kalau tak tahu dia tak akan bisa memilih apa yang akan dia buat. Ada tambahan sedikit dalam akad ju'alah ini. Akad ju'alah ini tak boleh terhadap pekerjaan yang tak jelas. Mesti yang jelas. Kalau tak jelas orang mengerjakan apa? Kita akan menawarkan ke orang untuk melakukan pekerjaan jasanya untuk kita, tapi tak jelas. Contoh, atau upahnya nggak jelas gitu. Siapa saja yang bisa mencarikan motor saya, nanti dia dapat mungkin mobil, mungkin baju, mungkin uang, mungkin nggak jelas. Sehingga nanti bisa saja untuk kamu baju aja lah, untuk kamu uang 100.000 aja lah. Itu hal-hal begitu menimbulkan sengketa. Atau pekerjaannya nggak jelas. Kerjakannya lah halaman itu semua dulu. Tapi sampai kemana nggak jelas. Sehingga nanti orang akan bertengkar. Kan katanya kerjakan halaman, Pak. Halaman kan cuma ini ukurannya. Enggak, halaman saya sampai ke sana kok. Ini semuanya kan perumahannya punya saya. Sehingga halaman semua perumahan ini kerjakan oleh kamu. Itu kan repot, Pak. Kamu nak tahu dia developer pula orangnya kan. Jadi perumahan itu 100 perumahan dia punya semua kata dia. Nah, hal-hal yang tak jelas itu menimbulkan sengketa. Kemudian yang kedua, yang tak boleh itu adalah mengerjakan pekerjaan batil. Siapa yang bisa mencarikan anak gadis untuk tidur dengan saya malam ini? Itu enggak boleh dipenuhi, Pak. Atau siapa yang bisa mencarikan tempat saya mabuk malam ini? Itu enggak boleh akad-akad seperti itu dipenuhi. Kenapa? Kalau kita penuhi berarti kita menolong orang berbuat maksiat. Orang berdosa, kita punya kontribusi. Orang berdosa tapi sebabnya kita. Maka kalau ada pekerjaan atau ada jasa yang sifatnya batil, tak sesuai dengan syariat, itu enggak boleh dalam akad ju'alah. Jadi jangan dikira pula nanti semuanya kerjakan aja lah. Yang penting asal masuk. Enggak boleh asal masuk. Kan kita kenal istilah ini, kau pitih masuk, pitih keluar. Jangan asal pitih masuk. Tapi pikirkan bahwa yang kita lakukan ini adalah memang yang diperbolehkan oleh syariat. Jangan sampai hal-hal yang terlarang oleh syariat. Karena jangan-jangan orang dia tuh tak bisa maksiat sebenarnya, tapi gara-gara kita maksiat. Jadi akad ju'alah ini selain kita dapat imbalan, kita dapat pahala, Bapak Ibu. Begitu juga kalau seandainya kita menyebabkan orang berdosa atau menolong orang berdosa, kita pun kecipratan dosanya. Maka hati-hati, selektif untuk menerima akad-akad yang seperti itu. Sehingga nanti jangan mengira bahwa apa saja pekerjaan ditawarkan orang bisa kita ambil nih. Ini job nih. Enggak boleh asal job, tapi mesti job yang dia diperkenankan, diperbolehkan oleh syariat. Itu mesti dicatat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah, saya ingin menambahkan lagi bahwa sebagian orang merasa ketika dia menemukan hadis ini dia dapat informasi hadis sahih, anggaplah hadis sahih Bukhari dan Muslim. Tapi kemudian dia menemukan pendapat ulama enggak mengamalkan hadis sahih tadi. Apa yang perlu dipahami di balik itu? Boleh jadi menurut ulama yang paham terhadap hadis ini memang sahih, tapi yang dia hukumi ada hadis yang kekuatannya lebih sahih dibanding yang kita tahu. Sehingga bagi dia yang sahih menurut kita tadi itu tidak menjadi hujjah dia.
Atau boleh jadi kemungkinan kedua, yang sahih ini menurut dia mansukh, hukumnya enggak lagi berlaku. Karena dalam syariat itu ada namanya istilah nasikh mansukh. Ilmunya ilmu nasakh. Jadi hadis itu, ayat itu dia mansukh. Betul ada ayat itu tapi sudah tak berlaku lagi. Sehingga jangan lagi dijadikan standar hukum sekarang. Nah, itu baik. Makanya ketika kita mengatakan bahwa saya beramal berdasarkan hadis sahih, tidak beramal berdasarkan pendapat para ulama, Bapak Ibu mesti pastikan bahwa ulama tadi enggak tahu hadis yang kita tahu tadi, sehingga dia tak mengamalkan hadis tadi. Tapi menurut saya lah, jika ulama yang generasinya dekat dengan Rasul, hadis-hadis itu mereka sudah tahu semua. Cuma hadis yang mereka tahu tadi, ketika dia mau simpulkan hukum, dia enggak mengambilnya, tapi hadis lain diambilnya. Tapi menurut kita sampai begitu sampai ke kita, terdengar oleh kita, terbaca referensi, oh ini sahih. Kenapa dia tak amalkan? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkataan para imam, kalau kalian bertemu hadis sahih, lalu bertemu dengan perkataan saya, ambil hadis sahih, buang perkataan saya. Pekerjaan pertama kita adalah memastikan bahwa imam itu tahu hadis sahih kita ini. Yang kedua, setelah kita pastikan dia tahu hadis sahih kita ini tidak diamalkannya dengan sengaja. Pak, kalau yang belakangan boleh diam dulu, gantian kita. Jadi mesti pastikan hadis sahih tadi para imam tak menemukan. Yang kedua, kalau dia temukan sengaja tak diamalkan. Apa alasan? Karena mustahil. Orang yang hafal hadis, ulama yang paham hadis, yang ketemu banyak hadis, dia sengaja meninggalkan hadis. Itu enggak masuk akal. Justru kita ini sering karena kekurang tahuan kita lah enggak tahu bahwa ada hadis yang lain yang sahih. Sehingganya para imam tadi dia enggak akan bertentang pendapat dia dengan yang lain. Kenapa? Dalil itu sudah clear oleh dia. Semua hadis tentang masalah itu clear, sudah dikumpulkan semua, baru disimpulkan hukum. Kita enggak mengumpulkan semua hadis. Kita tahu barangkali tahu cuma satu hadis, hadis yang lain enggak tahu. Sehingga menurut yang satu tadi kita sudah menghukumi. Begitu ketemu hadis yang lain, kita akan membatalkan hukum kita terhadap hadis yang sudah kita temukan karena ketemu hadis sahih yang baru. Ini kontradiksi karena sebab kekurangan kita, bukan karena kehebatan kita. Itu poin pertama. Seandainya ada yang mengadu, ini hadis sahih, kenapa ngambil perkataan para ulama? Yang kedua lagi, ketika misalnya kita sebut saya mengamalkan yang rajih, kan sering istilah itu, saya ngambil yang rajih-rajih. Kenapa para ulama itu setelah kita tengok, kita mengamalkan yang paling rajihnya. Perlu dipahami, setiap mazhab ulama ketika disodorkan bahwa ini pendapat mazhab Syafi'i, ini mazhab Maliki, ini Hanafi, ini Hambali, itulah pendapat paling rajih dalam mazhab itu. Apa makna rajih itu? Paling kuat. Jadi andaikan ada berapa pendapat di dalam, katakan di masjid nih ada 10 pendapat tentang satu masalah, yang paling kuat pendapat Pak Mul misalnya, maka kemudian kita sebutkan pendapat Masjid Nurul Fajar tentang masalah ini adalah yang disampaikan Pak Mul tadi. Jadi ketika orang menyebut pendapat mazhab itu artinya pendapat paling kuat di internal mazhab. Lalu kalau seandainya kita sebut saya memilih yang rajih, berarti sebenarnya yang rajih dalam satu mazhab dengan yang rajih di luar mazhab. Artinya ada dua yang rajih yang kita adu. Sehingga permasalahannya sebenarnya kita mengikut rajih menurut siapa? Rajih menurut mazhab Syafi'i atau rajih menurut Ustaz Fulan? Paham ya? Kan sering menemukan istilah itu kan? Saya mengambil yang rajih. Yang rajih itu pahami dulu yang mana satu yang rajih itu maksudnya. Jangan-jangan kita mengadu yang rajih dengan yang rajih. Cuma masalahnya yang rajih yang diikuti orang tidak sama dengan yang kita ikuti. Orang yang menghukumi rajih dengan yang menghukum punya kita enggak sama. Kalau seandainya enggak sama, jangan diadu. Berarti setiap orang ambil saja yang dia yakini, yang lain ngambil yang dia yakini. Gitu, Pak. Karena kalau kita hukumi punya saya pasti paling hebat, paling rajih, yang dia pasti tidak. Pertanyaannya, Bapak tahu dari mana punya Bapak lebih rajih dibanding orang? Orang juga bisa bilang punya dia lebih rajih dibanding kita. Paham ya? Kan sering muncul istilah-istilah itu. Saya mengamalkan yang paling rajih, sehingga semua perkataan ulama itu saya terima,
saya ambilkan. Nanti saya pilih yang paling rajih, baru saya amalkan. Itu orang tadi ada miss dalam informasi dia, bahwa pendapat ulama tadi sudah rajih. Dia menganggap ada yang rajih yang lain, lalu menurut dia ini lebih rajih lagi dibanding ulama yang sudah rajih tadi. Jadi sebenarnya kita dengan orang itu tinggal kita mengikut siapa dan mengikut siapa. Itu saja sebenarnya. Bukan dia lebih patut diikuti dibanding kita atau kita lebih patut ikut dibanding dia. Tidak begitu. Tapi masing-masing kita silakan mengikut siapa yang kita yakini masing-masing. Aman urusan. Selesai masalah. Tak ada di antara kita yang saling menganggap bahwa dia lebih dibanding yang lain. Tapi yang jadi masalah itu bila yang satu menganggap dia lebih dibanding yang lain pula tak terima. Karena memang masing-masing bisa menganggap. Karena dia bukan nas Al-Quran, tapi pemahaman terhadap Al-Quran, pemahaman terhadap hadis Nabi. Demikian. Terima kasih. Maaf salah dan kurang. Semoga manfaat. InsyaAllah kita sambung pekan akan datang tentang Al-Mukhabarah wal Muzara'ah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.